Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mahasiswa sekalian, selamat pagi. Semoga sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kuliah tentang Dinul Islam. Ya, tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba bil islami dina fi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini pertemuan yang kedua, materi kita tentang Dinul Islam ya. Semoga mahasiswa semuanya sehat selalu, semangat ya. Yang sakit semoga disembuhkan. Ya. Baik, kita bicara di materi ini tentang agama yang mencakup manusia dan agama, terus pengertian agama dan arti serta macam-macamnya, kemudian karakteristik Dinul Islam, aspek ajaran Islam, peran dan posisi agama Islam di antara agama yang ada, kemudian kebutuhan manusia akan agama. Itu dia poin-poin yang akan kita sampaikan dan nanti diperhatikan, disimak baik-baik. Mahasiswa sekalian, beragama adalah fitrah manusia. Jadi sudah fitrahnya manusia beragama, tidak bisa dipungkiri ya. Siapapun manusianya, baik dia mengaku beragama apa tidak, tapi fitrahnya itu adalah beragama. Dia membutuhkan agama. Bismillahirrahmanirrahim. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati qadara an-nasa 'alaiha. Hadapkanlah wajahmu kepada agama Allah yang lurus. Fitrah agama sebagai fitrah yang diberikan Allah kepada manusia. Fitrah dari Allah, fitrahnya Allah. Allati qadara an-nasa 'alaiha. Yang dengan fitrah itulah manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dia dalilnya bahwa manusia itu mesti beragama ya. Sudah fitrahnya, tidak bisa dipungkiri lagi. Ini mahasiswa yang perlu kita perhatikan, kita tanamkan. Kemudian pengertian agama dan din serta macam-macamnya. Agama dalam bahasa Sanskerta artinya tidak kacau, tidak agama kacau gitu ya. Ini sudah kita pahami dulu ketika di SMA atau di SMP. Istilah ini digunakan untuk menjelaskan hubungan manusia dengan Tuhannya dalam kerangka kepatuhan terhadap peraturan. Jadi taat kepada peraturan, mewujudkan kehidupan sejahtera, damai, selamat, dan tentram. Nah, ini maksudnya tujuan dari agama tadi. Hidup yang sejahtera, damai, selamat, dan tentram. Pertanyaannya, apakah juga damai sampai akhirat? Nah, ini kita tidak melihat di definisi ini ya. Beda nanti dengan Dinul Islam yang berbicara sampai ke akhirat. Selamat dunia dan akhirat. Itu. Kemudian mewujudkan kesejahteraan, mewujudkan pendapat dan aktualisasi yang berbeda-beda. Ya, iya, mewujudkan kesejahteraan tadi ini untuk mewujudkan pendapat dan aktualisasi yang berbeda-beda. Iya, sejahtera apanya? Apakah lahir dan batinnya juga? Apakah sejahtera sampai akhirat juga? Itu yang memunculkan perbedaan pandangan tadi. Kemudian agama tadi bisa berbentuk kepercayaan tentang animisme dan dinamisme. Animisme percaya bahwa segala sesuatu yang termasuk benda-benda mempunyai ruh gitu ya.
Kemudian benda-benda tadi seperti laut, kuburan, pohon, gunung mempunyai kekuatan sehingga sebagian manusia mempertuhankan makhluk-makhluk tadi itu, menyembah gunung, menyembah laut, menyembah matahari karena mereka meyakini itu punya kekuatan. Nah, begitu. Sebab penyebaran dari pengertian agama tadi. Terus kita melihat dalam Islam ada istilah din. Din adalah apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala melalui para nabi-nabinya berupa perintah dan larangan. Jadi agama Islam itu disyariatkan oleh Allah. Tidak langsung tapi lewat para nabi-nabi. Disampaikan dibawa oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada para nabi. Berupa isinya ada perintah, ada larangan, dan juga petunjuk untuk apa kebaikan manusia di mana di dunia dan akhirat. Nah, ini dia mahasiswa Islam, dinul Islam, agama Islam ini bicara sampai ke akhirat ya. Ketenangan tidak hanya keterangan jasmani tapi juga sampai ke rohani. Sehat bukan hanya sehat jasmani tapi juga sehat ruhaninya gitu. Di dalam Al-Quran banyak ditemukan kata ad-din, namun bisa diklasifikasikan dalam 3 makna. Ya, banyak tadi ya ditemukan, tapi kalau dikelompokkan menjadi 3. Pertama, ad-din dalam Al-Quran bisa artinya aturan agama. Nanti silakan dicek dalam surat Asy-Syu'ara ayat 13 dan 21 atau juga Al-Hajj ayat 79. Yang kedua, ad-din itu bisa juga bermakna ketaatan, kepatuhan, keikhlasan gitu ya. Nanti silakan dilihat dalam surat Az-Zumar ayat 3 dan 11, juga surat Al-Bayyinah ayat 5. Bisa juga ad-din itu bermakna hari kiamat, hari pembalasan. Dalam surat Al-Fatihah, Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan gitu ya. Ad-din Malik Yaumiddin, din di situ artinya hari pembalasan atau hari kiamat. Kita lihat juga dalam surat As-Sad, Az-Zariyat, Al-Waqiah, Al-Mudassir, Al-Ma'arij, Al-Infitar, dan Al-Mutaffifin. Itu semua adalah dalil-dalil tentang makna ad-din di dalam Al-Quran. Jadi ada 3 makna ini ya, aturan agama, ketaatan, kepatuhan, keikhlasan, hari kiamat atau hari pembalasan. Kemudian mahasiswa sekalian, kita melanjutkan perbedaan tadi ya, perbedaan antara ad-din dengan agama tadi. Pertama, tata nilai dalam ad-din berasal dari wahyu Allah. Ya. Ad-din itu semua yang terkandung dalam ad-din, aturan-aturan, perintah dan larangan itu berasal dari wahyu, bukan buatan manusia, bahkan bukan buatan para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul mendapat wahyu dan disampaikan. Jadi semua yang ada dalam ad-din berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam agama berasal dari refleksi manusia terhadap peristiwa dan lingkungannya, pengalaman pribadi, pengalaman kehidupannya, hasil renungannya begitu terhadap lingkungan, pengamatan terhadap lingkungan. Kemudian dia jiwai, dia pikirkan, dia renungkan. Kemudian keluarlah ajaran kebijakan dan sebagainya. Itulah kadang kemudian lahir menjadi sebuah agama. Jadi agama refleksi manusia terhadap lingkungan ataupun peristiwa yang dia alami. Kemudian yang kedua, mahasiswa sekalian, kebenaran yang dibawa ad-din bersifat absolut, mutlak, pasti, begitu ya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu kemutlakan, absolut, keabsolutan.
absolutitas, gitu ya, kemutlakan, keabsolutan, al-haq, kebenaran, mirrabbika, dari Tuhanmu. Maka jangan engkau termasuk orang-orang yang ragu. Itu ad-din. Sedangkan agama tadi, mahasiswa sekalian, belum tentu absolut, tidak mutlak kebenarannya. Kenapa? Karena itu hasil refleksi manusia, dan manusia harus diakui banyak memiliki kesalahan dalam memahami, menentukan, dan sebagainya. Kemudian ad-din menjamin pengikutnya dengan keselamatan dan kebahagiaan. Jadi dijamin begitu ya. Perlu Anda catat di sini, menjamin. Agama tidak menjamin secara pasti, atau bisa saja mereka mengatakan menjamin juga, tapi sebenarnya itu tidak benar, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amman yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka itu tidak akan diterima. Jadi selain agama Islam tidak akan diterima. Wa fil akhirati minal khasirin, di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Maka dia kalau ingin selamat dan bahagia dunia dan akhirat, maka peluklah Islam. Jadikan Islam sebagai agama, ya. Agama lain ini tadi sudah saya sampaikan, tidak menjamin keselamatan dan kebahagiaan pengikutnya. Contoh kita lihat dalam Al-Baqarah 130, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi abauna awalau kana abahum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, udahlah ikutilah Al-Quran, ikutilah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mereka berkata, tidak, kami mengikuti apa-apa yang sudah disampaikan oleh bapak dan leluhur kami. Padahal belum tentu bapak dan leluhur mereka itu benar. Leluhur dan bapak mereka itu tidak tahu mana kebenaran yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Tidak bisa memikirkan dan menentukan kebenaran. Karena kebenaran itu bersumber dari Allah dan wahyu, bukan dari pikiran manusia. Termasuk ini tadi, bapak-bapak dan nenek moyang mereka, la ya'qiluna syai'an, tidak tahu sebenarnya apa-apa, wahum wala yahtadun, dan mereka tidak mendapat petunjuk. Karena petunjuk itu hanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, mahasiswa sekalian, ad-din mengajak pengikutnya untuk menghamba kepada Sang Pencipta, sedangkan agama terkadang mendorong pada penghambaan kepada sama makhluk. Ya, tobat benar, ya. Ad-din, agama Islam, siapa yang kita sembah? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu gaib, tak terlihat. Sedangkan agama itu mendorong pengikutnya untuk melakukan penghambaan kepada sesama makhluk. Togut yang disembah makhluk juga, patung-patung, matahari, api, laut, gunung, begitu ya. Padahal itu ciptaan makhluk. Lalu sekalian, karakteristik di Islam, kita masuk ke sini, ya. Bagaimana sih karakter Islam itu? Islam adalah agama yang bersumber dari Allah, baik melalui wahyu secara langsung ataupun tidak langsung. Ya, ini ya. Sumbernya Islam itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari wahyu, ya, baik langsung ataupun tidak langsung, baik berupa dialog langsung dengan Allah ataupun melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam. Islam itu bersifat komprehensif, menyeluruh, bukan parsial, ya, bukan teritorial, kedaerahan, kelompok, ras tertentu, bukan, tapi komprehensif, semua. Dan ditujukan agama Islam itu kepada semua makhluk, bukan hanya manusia, tapi juga tanaman dan hewan, ya. Islam bersifat, komprehensif tadi itu menyeluruh, begitu ya. Menyeluruh artinya semua
semua sisi kehidupan diajarkan di dalam Islam, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Universal tadi yang dimaksud bahwa Islam itu bersifat mendunia ya, seluruh ditujukan kepada semua makhluk, baik manusia, hewan, dan tanaman. Jadi tidak hanya kepada makhluk tertentu, manusia tertentu, bangsa tertentu. Kemudian Islam itu sesuai dengan fitrah manusia, ya, fitrah manusia. Kenapa Islam menyebar sampai saat ini, termasuk di Nusantara saat itu datang, karena manusia mudah menerima Islam, gampang diterima, karena dia sesuai fitrah manusia. Apa yang ada dalam ajaran Islam sesuai dengan kemanusiaannya manusia, begitu ya. Diajarkan tentang keadilan, kerendahan hati, jauh dari kesombongan, apalagi jujur dan sebagainya, bersih ya, amanat, menepati janji, itu sesuai dengan fitrah manusia, maka gampang diterima oleh manusia. Kemudian ajaran Islam menempatkan akal manusia pada tempat yang sebaik-baiknya secara proporsional ya. Agama Islam menghargai akal manusia, tapi dia punya porsi tersendiri. Tidak boleh juga kita melambung-lambungkan akal ya, mendewakan akal, semua pakai logika nggak bisa, karena akal manusia terbatas. Jadi jangan didewakan, tapi juga bukan dihinakan akal manusia. Tetap kita pakai untuk memahami agama ataupun wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ajaran Islam menjadi rahmat bagi semesta alam ya. Jadi dengan datangnya Islam semua mendapat nikmat rahmat dengan pelukan, dalam pelukan ajaran Islam yang damai begitu ya, tidak merusak dan sebagainya. Islam berorientasi ke masa depan tanpa melupakan masa kini, masa depan akhirat, tapi dunia juga. Bukan hanya akhirat dan melupakan dunia, tidak. Akhirat yang kita harap, tapi dunia juga kita kerjakan. Begitu. Kemudian yang kedelapan, ajaran Islam menjanjikan surga bagi yang beriman dan neraka bagi yang kafir. Ya, jelas dalam Islam yang baik, yang soleh mendapat surga. Yang kufur, tidak beriman kepada Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, akan mendapatkan neraka sebagai ganjarannya. Kemudian mahasiswa sekalian, yang berikutnya adalah aspek ajaran Islam. Ajaran Islam mencakup 4 aspek, yaitu akidah, ibadah ya. Ada akidah itu adalah keyakinan pokok dari ajaran agama kita. Keyakinan terhadap Allah, malaikat, kitab-kitab, para nabi, rasul, hari akhirat dan takdir ya, termasuk rukun iman ini. Kemudian ibadah yang kita tahu dalam ritual kita sehari-hari seperti sholat, puasa, zakat, haji dan sebagainya ya. Ada akidah, ada ibadah, kemudian ada akhlak, baik akhlak terhadap Allah sang kholik, juga akhlak kepada sesama makhluk. Kita sabar, syukur, tawakal kepada Allah itu ya. Kemudian kita berbakti kepada orang tua, kepada saudara-saudara lingkungan, kita bersosial yang baik, kita berperilaku yang baik begitu ya. Dan menjauhi perilaku buruk seperti sombong, takabur, dengki dan riya. Yang ketiga akhlak, kemudian yang keempat adalah muamalah. Jadi tadi ada akidah, ada ibadah, ada akhlak, ada muamalah. Itu yang cakupan ajaran Islam. Kemudian mahasiswa sekalian, bagaimana peran dan fungsi agama Islam di antara agama-agama yang ada? Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Maka Ibrahim wa Yahudian wa Nasranian, walakin kana hanifan muslim, maka minal musyrikin. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani. Ibrahim nenek moyangnya kita bukan beragama Yahudi atau Nasrani, bahkan nenek moyangnya orang-orang Yahudi dan Nasrani disebutkan, ditegaskan di sini dia bukan beragama Yahudi dan Nasrani, tapi hanifan muslimat, tapi dia seorang muslim beragama Islam yang lurus. Nah, mestinya orang Yahudi dan Nasrani juga mengikuti agama Ibrahim, karena itu kakek mereka ya, asal usul dari Tuhan atau Nabi yang mereka akui begitu ya. Seperti Nasrani Isa itu dari lebih didahului
didahului oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim lebih awal begitu sebelum kedatangan Nabi Isa dan juga Yakub, Nabi Yakub alaihi salam yang kemudian nanti melahirkan keturunan orang-orang yang menjadi bangsa Yahudi ini begitu. Tapi Ibrahim tadi saya tegaskan lagi, kita lihat dalam surat ini bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang beragama Islam yang lurus. Ini maksudnya mahasiswa sekalian, wa makana minal musyrikin, dia bukan termasuk orang yang musyrik. Artinya apa? Posisi agama Islam di antara agama yang lain, sebenarnya Islamlah agama semua para nabi dan rasul. Ya, kalau orang Yahudi mengakui nabi, siapa nabi mereka, itu agamanya Islam begitu. Mestinya orang Yahudi juga beragama Islam, Nasrani juga begitu, mereka mengakui ada nabi-nabi ya yang disebutkan dalam kitab mereka yang diakui juga, maka mereka juga mestinya mengakui agama nabi yang terdahulu. Bahkan sebenarnya dalam kitab mereka juga menyebutkan akan datang seorang nabi yang bernama Ahmad membawa kebenaran, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Kalau itu mereka yakini, mestinya mereka juga beragama Islam. Tapi itulah tadi karena apa? Mereka menolak firman Allah, ayat Allah, kitab Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an ya. Tidak menerima. Mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga sebenarnya ayat-ayat dalam kitab mereka. Nah, ini dia golongan orang-orang musyrik. Iya. Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani. Kemudian, mahasiswa sekalian, ada juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat berapa? 5. Dan disebutkan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian dan telah kucukupkan kepada nikmatku dan telah kuridho Islam itu menjadi agamamu. Nah, ini dalam surat Al-Maidah tadi yang kita bacakan ini, bahwa di sini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan agama kita ini, agama Islam, sebagai agama kita, bukan agama yang lain. Dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian dan aku ridho. Ini dia, aku ridho Islam itu menjadi agamamu. Nah, ini kalau ditanya mana posisi agama Islam di antara agama yang lain, Islamlah satu-satunya agama yang diridhoi Allah, bukan agama yang lain. Berarti Islam yang diridhoi, Islam yang unggul dari agama yang lain. Kemudian, mahasiswa sekalian, bagaimana kebutuhan manusia akan agama? Selama manusia masih memiliki naluri, cemas, mengharap, maka selama itu pula manusia membutuhkan agama. Butuhkah manusia akan agama? Jawabannya ya, sangat butuh. Karena manusia memerlukan petunjuk, memerlukan tujuan, petunjuk untuk menuju hidupnya. Untuk apa dia sebenarnya hidup, dari mana dan mau kemana, dan ngapain dia di dunia ini ya. Dan selama dia masih memiliki rasa cemas, saat itulah dia membutuhkan Allah, Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia butuh agama.
Perasaan takut adalah salah satu dorongan terbesar bagi manusia untuk beragama. Kemudian manusia memiliki banyak keterbatasan pengetahuan dalam banyak hal, baik yang tampak maupun yang gaib. Manusia punya banyak keterbatasan pengetahuan. Jangankan yang gaib, yang tampak pun. Maka manusia perlu pengetahuan yang bisa mengatasi semua ini, menembus semua ini. Dari mana pengetahuan itu? Dari kitab, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia juga terbatas memprediksi apa yang akan terjadi pada dirinya dan orang lain. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Berarti manusia terbatas, berarti membutuhkan sesuatu di luar keterbatasan manusia itu, ya, yaitu agama, petunjuk dari agama. Manusia tidak mampu memprediksi, maka dia perlu ilmu di atas ilmunya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat ayat-ayatnya dalam Al-Quran. Manusia beragama tidak hanya untuk kebaikan dirinya di hadapan Tuhan, tapi juga menghadapi berbagai problema yang tidak dipahami. Hidup ini banyak masalah, di saat itulah manusia perlu solusi. Perlu sang pemberi solusi. Siapa? Allah. Maka mahasiswa sekalian, manusia butuh agama. Agama merupakan respon terhadap kebutuhan untuk menghadapi kegagalan yang timbul akibat ketidakmampuan manusia untuk memahami kejadian-kejadian dengan tepat, ya. Manusia banyak ketidakmampuannya, diperlukan penjelasan dari mana? Dari Al-Quran dan juga ditambah dengan hadis-hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya sekalian, itu materi, ya. Akan Anda pahami, kalau belum Anda putar kembali. Dan nanti yang tidak paham juga nanti boleh bertanya di grup, ya. Di grup kita diskusikan nanti di sana setelah ini. Tapi kira cukup. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, ya. Baca dan diambil manfaatnya dari pelajaran ini saya berikan tadi. Baik.